Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita masih melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiullah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyapa kembali sahabat-sahabat, dan perkenankan pula pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk mengkaji bersama tentang sabar. Berbicara mengenai sabar, maka bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk setiap kaum muslim melatih diri meningkatkan kesabaran. Sebagaimana bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan, kita bebas melaksanakan aktivitas tanpa dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya, ketika kita haus, kita langsung minum. Ketika kita lapar, maka kita akan langsung makan. Berbeda halnya dengan bulan Ramadan, setiap kaum muslim yang sudah mukallaf, yang sudah baligh diwajibkan untuk berpuasa. Artinya, dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ada rentan waktu dan jarak di dalamnya agar kita dapat menahan diri dari haus, dari lapar, dari mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau kita cermati secara jernih, artinya berpuasa adalah salah satu cara untuk melatih diri kita meningkatkan kesabaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, ada banyak kisah dari Nabi-Nabiullah dan Waliullah yang dapat kita ambil hikmahnya untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan mengenai sabar. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang keduanya Allah uji dengan ujian yang sangat berat, yakni belum dikaruniakan keturunan dalam waktu yang sangat lama, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Namun beliau tetap menjalaninya dengan sabar, dengan penuh keikhlasan dan tawakal, serta penuh keyakinan terus bermunajat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya Allah ijabah doanya, Allah kabulkan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahkan di usianya yang senja. Ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun lebih, Allah karuniakan keturunan seorang putra yang diberi nama Nabiullah Ismail alaihissalam. Bahkan tidak sampai hanya di situ, Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan isyarah lewat mimpinya. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail meminta kepada ayahandanya untuk melaksanakan perintah yang Allah berikan sebagai bukti keimanan, kecintaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada waktu yang ditentukan ketika Nabiullah Ismail alaihissalam akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah gantikan Nabiullah Ismail dengan seekor kambing. Demikian halnya dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam yang Allah uji dengan ujian yang sangat berat. Bahkan saat itu istri Nabiullah Zakaria alaihissalam divonis mandul,
tidak bisa hamil. Namun Nabiullah Zakaria alaihissalam tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan dan tawakal, serta terus bermunajat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya masyhur dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Hingga akhirnya Allah kabulkan doa Nabiullah Zakaria alaihissalam dengan diberikan keturunan terbaik dari sisi Allah, yang bahkan melanjutkan perjuangan dakwah ayahandanya dan diangkat menjadi nabi. Beliau diberi nama Nabi Yahya alaihissalam. Dalam kisah lain, Al-Kisah Waliullah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang berada dalam kandungan ibundanya selama 4 tahun. Namun ibundanya menjalaninya dengan penuh kesabaran dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam bangun qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, tidak pernah lepas membaca Al-Qur'an, tidak pernah putus membaca wirid, berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya dilahirkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pada usia 7 tahun. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sudah mampu hafal 30 juz dalam Al-Qur'an dan selanjutnya menjadi fuqaha sekaligus muhaddis. Subhanallah, semua subhanallah. Dari kedua kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Zakaria alaihissalam, juga dari Waliullah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kita dapat meneladani kesabaran, keikhlasan, dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika Allah sudah berkehendak terjadi, maka terjadilah, walaupun terkadang di luar batas nalar manusia. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mengingat begitu dahsyatnya dan indahnya buah dari kesabaran, meskipun itu sulit, walaupun itu tidak mudah, namun ada hikmah yang indah di dalamnya. Maka apapun ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, mari kita jalaninya dengan rasa penuh kesabaran, dengan keikhlasan, tawakal, dan terus bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.